Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Mari kita lanjut pembahasan yang kemarin dulu di mana Jura dan Hidari muncul di desa Konoha dan pergi ke tempat perpustakaan. Chapter 8 ini diketahui menampilkan Jura sebagai sampul utamanya. Ini merujuk pada invasi Jura yang telah dimulai dengan cara yang agak sedikit berbeda. Boruto yang ada di tempat lain akhirnya memilih untuk mencari keberadaan Shinju itu juga dengan menghilang dari tempat tersebut. Sementara Kawaki juga pergi meninggalkan mereka untuk bertemu dengan Eida dan menyusul Boruto ke sana. Adegan beralih ke Daimon yang mendapati Eida sedang bersama dengan Delta. Di sini, Shinju telah menghilang juga dan tiba-tiba Kawaki muncul juga di tempat mereka bertiga. Akan tetapi, Kawaki terkejut bahwa Boruto tidak muncul di tempat Eida dan kemudian Kawaki menyuruh Eida untuk melacak kemana Boruto pergi. Sementara inilah momen awal bocoran atau spoiler chapter 8, akan dimulai. Gambar chapternya sendiri, masih berbahasa Jepang, untuk sampulnya, menampilkan tubuh dari seorang Shinju Jura. Sementara judul chapternya, bertuliskan kata tak masalah. Kemudian adegan pertama atau gambar pertama, memperlihatkan percakapan antara Boruto dan Mitsuki sebelumnya, yang ternyata diketahui oleh Eida juga. Ini bukan adegan flashback akan tetapi, ini seperti adegan dari sisi yang lain. Karena chapter 7 kemarin, sisi pertama memperlihatkan antara Boruto dan Mitsuki dan sekarang, adegannya memperlihatkan dari sisi yang lain yakni dari seorang Eida. Di sini gambarnya memperlihatkan Boruto berbicara ke Mitsuki dengan berkata, "Akulah mataharimu dan tak ada yang bisa menggantikan itu. Jika kau butuh bantuan, maka datanglah kapan saja padaku." Eida yang melihat itu menggunakan Senrigan, tampak malah terpana dengan sikap Boruto. Eida bahkan berbicara sendiri, dengan memuji Boruto bahwa dia sangat keren. Kemudian Kawaki yang ada di situ, menyuruh Eida untuk segera melacak keberadaan Boruto. Dia berbicara ke Eida, dengan nada yang begitu kasar. Eida hanya menjawab, "Baik tapi tunggu sebentar lagi." Nah Delta yang merasa Kawaki kasar ke Eida, kemudian menanggapi ucapan Kawaki. "Hei Kawaki kau ini, apa-apaan dengan sikap kasarmu itu kepada Eida? Aku justru menjadi kesal kepadamu, karena bersikap seperti itu." Kawaki menjawab, "Aku tidak peduli karena seperti itulah seharusnya dan ingat, lebih baik urus saja dirimu sendiri." Eida lalu tiba-tiba telah menemukan cakra Boruto, dan menjelaskan ke Kawaki bahwa dia ada di hutan Dozen, dan dekat dengan gerbang utama. Kawaki kemudian malah marah, dan mengajak Delta untuk segera pergi mengejar Boruto. Sebelum pergi, Delta berbicara ke Eida dengan berkata, "Orang itu benar-benar sialan dan sulit untuk diatasi." Eida kemudian berkata, "Itu tak masalah Delta dan aku berterima kasih padamu, serta tolong jagalah Kawaki." Delta kemudian meluncur juga, dan menyusul Kawaki dengan cara terbang. Di sini, diperlihatkan bahwa Delta bisa terbang tanpa bantuan cahaya di kakinya. Kemudian sambil terbang bersama-sama, Delta memperingati ke Kawaki jika Eida merasa lelah, Eida bisa saja membunuh Kawaki. Kawaki kemudian malah tak mempermasalahkan hal itu. Kemudian adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Shikamaru menghubungi Kawaki. Shikamaru tak ingin bahwa Kawaki malah mencoba mengejar kemana Boruto pergi. Makanya Shikamaru malah bertanya tentang masalah apa yang diurus oleh Kawaki sekarang ini. Sambil terbang Kawaki kemudian menjawab, "Eida menemukan lokasi Boruto menghilang. Sejujurnya, aku berpikir dia juga datang ke tempat Eida akan tetapi, dia malah pergi entah kemana. Jadi, kami sekarang mengikutinya dan apa sebenarnya yang dia lakukan. Letaknya sekarang, ada di selatan desa Konoha dan tidak terlalu jauh." Shikamaru kemudian berkata, "Itu adalah lokasi hutan Dozen bagian selatan Kawaki, apa sebenarnya yang Boruto lakukan di sana?" Nah di sini, Shikamaru berpura-pura untuk tidak tahu tentang kemana serta apa yang dilakukan Boruto di sana. Kawaki kemudian menjawab, "Entahlah tapi Delta sedang merencanakan sesuatu yang berupa serangan mendadak kepadanya. Sejujurnya aku juga muak, mengapa Boruto menghilang secara tiba-tiba dan penuh kecurigaan. Sehingga, aku berencana mengikuti Delta dan akan membantunya." Shikamaru tampak mencoba untuk membujuk Kawaki agar tak melakukan itu ke Boruto. Shikamaru berkata, "Kau harus tenang Kawaki dan jangan lari terlalu jauh ke sana. Boruto adalah lawan yang sangat menakutkan dan menurutku, kau harus menunggu bantuan datang." Kawaki seketika berkata, "Jangan mencoba memperlambatku Shikamaru-san. Apakah tak masalah, membiarkannya pergi tanpa kita ketahui?" Nah kemudian, mereka pun sampai di tempat hutan tersebut akan tetapi, Kawaki tiba-tiba berhenti secara mendadak. Kawaki heran bahwa mengapa kehadiran Boruto di situ tiba-tiba menghilang. Delta kemudian menjawab, "Mungkin, dia telah mengetahui kedatanganmu Kawaki." Kemudian beberapa shinobi Kroco desa Konoha,
telah mati setelah ditusuk oleh jutsu dari Shinju Jura. Admin sudah sering menjelaskan sejak dulu bahwa Jura pasti menguasai teknik elemen kayu atau Mokuton. Karena jurus tersebut sebenarnya memang berasal dari Jubi atau Shinju itu sendiri. Shinobi Kroco tersebut telah mati, dan adegan memperlihatkan kepanikan pada seorang Shikamaru. Dia mendapatkan banyak laporan serius bahwa Jura dan Hidari membunuh beberapa Shinobi Konoha. Shikamaru lalu menyuruh semua anggotanya agar memprioritaskan untuk mengevakuasi semua warga sipil. Eida juga melapor ke Shikamaru jika dua Shinju itu sepertinya sedang mengarah ke perpustakaan desa Konoha. Eida berkata, ini agak aneh karena mereka tampaknya sedang mencari sesuatu di tempat itu. Shikamaru lalu berkata, jika mereka ke tempat buku, mungkin mereka sedang mencari sebuah informasi. Nah, seperti yang kalian ketahui, Shikamaru sekarang mengetahui bahwa Naruto masih hidup. Namun, Shikamaru masih belum tahu bahwa Jura sedang menargetkan tubuh Naruto. Makanya dalam momen ini, Shikamaru tampak begitu bingung dengan apa tujuan Jura. Kemudian sambil berdiri di depan toko buku, Jura lalu berkata, lihat bahwa toko buku ini benar-benar sangat luar biasa. Aku rasa kita dapat menemukan sesuatu yang mungkin hal yang tak disangka sebelumnya. Mereka kemudian masuk ke dalamnya, sambil melihat-lihat buku yang tersusun dengan rapi. Untung saja di tempat itu, tak ada pustakawan-pustakawan yang sedang menjaga perpustakaan. Jura yang haus akan pengetahuan, sangat bangga melihat karya-karya tulis serta buku referensi yang begitu banyak. Hidari sontak berbicara dengan berkata, apakah Uzumaki Naruto ada di sini? Mendengar itu, Jura tampak julid dan menganggap Hidari bodoh, karena malah bertanya seperti itu di tempat buku. Dengan ekspresi julid Jura berkata, lucu sekali kau mengatakan itu, dengan wajah yang begitu polos. Nah, ketika mereka selesai mengelilingi perpustakaan tersebut, Hidari keluar lebih dulu dan tiba-tiba muncul serangan dari bawah tanah. Serangan tersebut merupakan kekuatan dari seorang Delta dan dia mencoba menusuk Hidari. Hidari menyadari itu, lalu kemudian melompat untuk menghindari serangan tersebut. Namun saat dia melompat, Kawaki muncul di atasnya sambil langsung menendang Hidari. Hidari menahan tendangan Kawaki menggunakan kedua lengannya itu. Jura yang ada di dalam perpustakaan menyadari jika mereka kembali diserang. Halaman berikutnya memperlihatkan Hidari yang berhasil berdiri kembali setelah terkena tendangan Kawaki. Delta dan Kawaki kemudian berdiri bersama, dan Jura tiba-tiba berkata, sebaiknya kamu tidak membuat masalah di depan toko. Jika kamu melakukannya, kamu akan merusak semua harta karun yang ada di toko ini Kawaki. Nah, ini benar-benar luar biasa, bahkan seorang monster Shinju sangat menghargai buku-buku tersebut, dan dia juga mengetahui bahwa buku adalah jendela dunia. Kemudian, secara tiba-tiba Jura langsung mengeluarkan banyaknya Mokuton dari bawah kaki Kawaki dan langsung mengurung Kawaki dengan itu. Jura lalu membuat Mokuton itu terangkat ke atas, dan tiba-tiba Jura langsung menendang Kawaki juga. Kawaki lalu bereaksi, dengan langsung mengaktifkan Sukuna Hikona miliknya. Dia mengecilkan tubuhnya sendiri, kemudian secara cepat bergerak ke belakang Jura dan membesar sambil menyerang Jura. Saat Kawaki menyerang dengan lengan karma, Jura mengetahuinya dan dia berbalik arah, serta langsung menghancurkan lengan karma Kawaki. Kawaki sontak kaget, karena Jura mengetahui bahwa Kawaki menyerang titik butanya. Kawaki sempat mengucapkan kata apa dengan ekspresi kaget, sambil langsung dipukul oleh Shinju Jura. Saat Kawaki terhempas jauh, Jura kemudian berkata, aku belum akan membunuhmu dan tetaplah berada di sini Otsutsuki. Dan saat Kawaki kaget bahwa Jura mengetahui serangan mendadaknya, admin berpendapat bahwa Jura melihatnya dengan mata Hidari. Hidari mungkin mengamati serangan Kawaki juga, yang secara tak langsung adalah mata dari Jura juga. Jadi kemungkinan besar momen itu, salah satu petunjuk resmi dari Masashi Kishimoto jika Rinnegan Shinju, tentu saling terhubung antara satu sama lainnya. Kemudian, gambar berikutnya memperlihatkan Kawaki yang menghantam tangki penyimpanan air. Delta yang panik melihat keadaan Kawaki, kemudian bergerak ke tempatnya sambil memanggil nama Kawaki. Nah, bagi kalian yang bertanya-tanya tentang Delta, akan admin jelaskan sedikit. Kenapa Delta masih ada di seri Boruto? Jawabannya adalah, chapter sebelum hiatus Amado mengaku tentang ingin membangkitkan anaknya. Dia menceritakan segalanya tentang itu, dan terkadang dia gagal membangkitkan anaknya. Hasil dari kegagalannya tersebut, yakni dia malah menciptakan Delta dan beberapa Delta telah Amado ciptakan. Anak Amado, mirip seperti Delta dan oleh sebab itu, Amado bahkan seringkali membuatnya namun selalu gagal. Akan tetapi, dia tak menghancurkan Delta dan Amado, hanya menyimpannya saja.
Jadi delta yang pernah Naruto bunuh, hanyalah salah satu dari banyaknya delta yang dibuat oleh Amado. Kemudian setelah Jura memukul Kawaki, dia melayang di udara dan secara tiba-tiba, merasakan sesuatu dari situ. Dan ternyata yang dia rasakan, adalah cakra seorang Naruto. Adegan lalu memperlihatkan Delta, yang sedang menenangkan Kawaki. Sambil panik Delta berkata, coba tenangkan dirimu Kawaki. Jura kemudian berbicara ke Hidari dengan berkata, dia ada di sana dan jaraknya juga cukup dekat. Dengan ekspresi ragu Hidari bertanya, apakah kau yakin dengan itu? Jura kemudian menjawab, dia adalah Jinchuriki yang menampung biju dan sama seperti diriku, sebuah reinkarnasi dari perwujudan biju yang sama. Dan mulai dari sini, aku langsung bisa merasakan cakra biju di dalam dirinya. Adegan kemudian memperlihatkan Sarada dan Sumire, akhirnya bergerak dan berlari juga mengikuti cakra Jura di tengah desa. Sarada tampak tak mengerti, apakah itu benar ayahnya atau tidak. Adegan lalu memperlihatkan tim Shikadai serta Himawari, yang juga bergerak ke sana. Sambil berlari Shikadai kemudian berkata, dengar kalian jangan ragu bahwa meskipun di sana adalah Paman Sasuke, dia hanyalah pemberontak yang telah membantu Boruto. Nah di sini, mereka semua terpancing oleh informasi dari tim sensor bahwa Hidari yang mereka anggap Sasuke, telah membunuh para shinobi Krocho tadi. Makanya tim Shikadai, ikut terprovokasi dan tak peduli bahwa itu ayah Sarada atau tidak. Lalu setelah mendengar penjelasan dari Shikadai, Hima tampak sedikit khawatir. Namun Inojin yang ada di sebelahnya kemudian berkata, jangan khawatir Hima bahwa aku, ada di sini bersama dirimu. Halaman kemudian berpindah dan belum sampai ke tempat tujuan, Jura dan Hidari justru tiba-tiba muncul di hadapan mereka berempat. Tim Shikadai serta Himawari, kemudian terkejut dan langsung berhenti berlari. Jura dan Hidari, kemudian menampilkan ekspresi yang begitu seram di hadapan mereka berempat. Namun secara tiba-tiba, ekspresi Jura berubah menjadi keheranan, setelah melihat bahwa asal cakra tersebut, ternyata ada di dalam tubuh seorang Himawari. Hidari yang tak tahu mana bentuk fisik Naruto, langsung bertanya ke Jura dengan berkata, yang mana Uzumaki Naruto? Jura terdiam, dan masih mencerna beberapa kebingungan di kepalanya. Jura berbicara dalam hati dengan berkata, ini sangat aneh dan mengapa anak tersebut, apa maksudnya semua itu? Himawari yang tak tahu apa yang mereka bicarakan, hanya menampilkan ekspresi yang serius dan waspada. Anak Naruto itu, tampak kebingungan juga terhadap perilaku dua Shinju tersebut. Jura tampak begitu bingung karena pada Boruto chapter 7 lalu, dia telah membaca banyak buku atau biografi tentang Naruto. Dia juga mengetahui bentuk fisik Naruto, serta Naruto yang merupakan seorang Jinchuriki. Dan dia kemudian merasakan cakra biju tersebut dari kejauhan, lalu menganggap bahwa itu adalah Naruto. Namun ketika sampai ke tempat asal cakra biju itu, dia kaget kalau asalnya malah dari seorang Himawari. Nah dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan besar, Himawari memiliki cakra biju di dalam dirinya. Ini sudah dikonfirmasi cukup jelas oleh Jura, dan Hima akan menjadi seorang Jinchuriki. Tapi, kita masih belum tahu siapa biju yang ada di dalam tubuhnya namun, yang memungkinkan tentu saja adalah Kyuubi yakni Kurama. Admin sudah seringkali membahas bahwa Hima, pasti memiliki sedikit cakra Kurama di tubuhnya. Bahkan tentang kumis di pipi Hima, telah admin bahas sejak dulu jika kumisnya, merupakan petunjuk jelas kalau dia mewarisi cakra Kurama. Dan mungkin perkataan Kurama ke Naruto sebelum dia mati, merujuk pada momen ini. Kurama pernah bilang ke Naruto agar Naruto, menjaga dirinya baik-baik sampai hari itu datang. Maksud Kurama adalah, Naruto jangan sampai mati karena nanti, Kurama akan bangkit kembali dan kebangkitannya, kemungkinan besar melalui putri Naruto yakni Himawari Uzumaki. Jadi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.